Di tempat ini menurut saya adalah bimbingan leluhur. Contohnya, sebelum ke sini, tiba-tiba saya ketemu orang, ternyata beliau adalah Romo, saya panggilnya. Jadi berkata begini, oh memang di sana itu tidak ada yang kebetulan, karena harus ada yang namanya penyempurnaan cakra ketujuh hanya ada di Bali. Karena kemarin pesan dari Romo tersebut bilang bahwa di sini saya akan lahir kembali, katanya. Harus ada tatanan baru. Nah, di situ setelah saya kemarin ke sungai, sorenya itu saya tiba-tiba Tapa Brata itu idealnya memang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Dan ini kesempatan yang begitu spesial sekali bagi para jiwa yang sudah memenangkan perjalanan spiritualnya selama 4 hari 3 malam di Pasraman, menutup dan melepaskan semua hal-hal yang tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi diinginkan, memaafkan masa lalu, memaafkan orang yang pernah ada, memaafkan diri sendiri yang pernah terjadi di masa lalu, dan kemudian membuka lembaran baru. Kalau sudah menjadi pribadi yang hening, yang eling, yang tenang, damai, bahagia, biasanya outputnya itu akan lebih bersih. Mulai menjaga setiap hari dengan meditasi. Minimal meditasi sehari 2 kali. Ya, pagi baru bangun sama sebelum tidur. Baru bangun itu mempersiapkan diri untuk 15 jam berikutnya itu biar tenang menghadapinya. Karena fluktuasinya itu terjadi di sepanjang hari. Di pertengahan hari kalau rasanya perlu ada yoga nidra. Telentang aja, bisa di lantai, bisa di tikar, bisa bahkan di tanah. Itu penting, kita harus dekat dengan alam. Itu. Malamnya juga gitu. Sorenya misalnya bisa juga. Kalau pulang kerja sore capek, telentang aja dulu, setelah itu baru meditasi. Berikan jeda untuk diri sendiri. Kalau di dalam ajaran spiritual, Guru Aji itu menyampaikan 3-5 jam yang 24 jam itu harus untuk dirimu sendiri dan Tuhan. 3-5 jam harus untuk dirimu sendiri dan Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan crash di dalam pikiran kita, batin kita, subtle body kita itu akan bermasalah gitu. Jadi ingat itu ya. Jadi jangan semua gunakan untuk hal yang sifatnya senang-senang. Karena kalau tubuh kita, batin kita tidak clear, tidak bersih, apapun yang kita lakukan jadi tidak menyenangkan, jadi rugi jadinya. Makanya tadi kan udah disampaikan, ternyata talas saja jadi nikmat banget karena kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang. Kalau pikiran kita tenang, apapun nikmat. Gitu. Kalau pikiran kita itu tenang, apapun jadi nikmat. Gitu. Jadi ada istilah 30x3, 30 menit untuk bermeditasi di pagi hari. Ya. Kemudian 30 menit exercise. Bisa yoga, bisa tai chi, bisa gym, bisa jalan kaki. Semua olahraga yang sifatnya mindful.
bukan kompetisi. Karena ada olahraga yang sebenarnya kompetisi ya. Kompetisi itu sebenarnya lebih mengangkat untuk jadi lebih semangat, bukan untuk menang. Kalau kita sudah mampu berdisiplin, itulah kemenangan yang paling sustainable, berkelanjutan. Sehingga hasilnya adalah kita yang sehat, yang kuat. 30 menit kemudian, berikutnya itu adalah journaling, tuliskan. Kalau satu hari bisa menuliskan 1 halaman aja, hal yang disyukuri, hal yang baik, hal yang hebat dirimu sendiri. Bukan maksud sombong ya, bukan maksud bangga pada diri sendiri, tapi lebih kepada mengangkat energi kita itu biar ada di ubun-ubun. Karena cakra itu makin ke bawah dia makin materialistik. Kalau semakin naik semakin halus dan soft. Lebih kepada hal-hal yang sifatnya dekat dengan semesta. Gitu. Jadi itu tentang cakra. Jadi teman-teman yang sudah beli bukunya, sudah dapat bukunya, pelajari, praktekkan meditasinya. Sehingga nanti itu lebih balance. Ya. Live in harmony and balance. Jadi tapak dara atau tanda plus itu betul-betul di dalam tubuh. Gitu. Nah, jadi kalau sudah bisa menuliskan hal yang baik 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 halaman, 1 tahun udah punya buku 1 menginspirasi untuk orang lain, 365 halaman coba. Gitu. Nah, jadi itu catatan perjalananmu, itu catatan hidupmu. Mungkin setidaknya orang dekat kita bisa terinspirasi dari buku itu. Wow, ini ternyata luar biasa. Makanya tubuh kita ini adalah ilmu pengetahuan yang hidup yang harus kita pelajari, terus kita tuangkan dan kita gali isinya gitu. Kalau isinya negatif, lepaskan gitu ya. Kalau isinya tidak baik, dilepaskan. Terima kasih Aji, Ibu Jero, teman-teman semuanya yang saya rasa unik-unik dan cukup menghibur. Terima kasih buat Yogi Putra juga. Jadi menurut saya berada di tempat ini tidak ada yang kebetulan. Karena jujur saya adalah umat Hindu baru 3 tahun, masih belajar. Dan di tempat ini menurut saya adalah bimbingan leluhur. Contohnya sebelum kesini tiba-tiba saya ketemu orang, ternyata beliau adalah Romo, saya panggilnya. Beliau ini adalah sesepuh Keraton Solo ternyata, yang punya toko di Semarang. Jadi berkata begini, oh memang di sana itu tidak ada yang kebetulan, karena harus ada yang namanya penyempurnaan cakra ketujuh hanya ada di Bali. Terus satu hal lagi yang tidak ada yang kebetulan, saya sudah dapat pesan di sana oleh Romo pas dipanggilkan oleh leluhur saya itu, katanya saya harus melepas burung. Ya, terus harus ada nasi kuning, dan saya kaget kok tadi juga ada nasi kuning. Iya, saya tidak tahu. Makanya saya bilang ajaib ya, ternyata di sana di sini terkoneksi, mungkin karena satu bumi. Kenapa saya bilang ajaib sekali ternyata gitu. Terus ada satu lagi itu ya amazing bagi saya, karena saya berterima kasih. Ternyata panjenengan ini menjawab semua pertanyaan saya selama ini saya cari. Begitu. Dan intinya ajaib, amazing, di luar di luar ini ya, di luar ekspektasi saya, karena di luar logika memang spiritual itu ya bagi saya. Terima kasih Ibu Jero, Aji dan semuanya. Karena kemarin pesan dari Romo tersebut bilang bahwa di sini saya akan lahir kembali, katanya. Harus ada tatanan baru. Nah, di situ setelah saya kemarin ke sungai, sorenya itu saya tiba-tiba, karena di situ diminta lepaskanlah kemelekatan, saya merasa memori-memori yang dulu melekat kok seperti I feel like
zonk ya, gimana ya, untuk mengingat itu sulit. Sudah lepas semuanya. Bahkan saya lupa kesakitan ataupun kesedihan. I feel like udah nggak ada. Kayak bingung, saya menjadi lahir kembali. Seperti itu, bukan memori saya lagi. Untuk mengingat pun susah, untuk bercerita saja enggan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.